Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama Ibu Nur Ainah. Ibu ditugaskan untuk praktek mengajar di SMP Muhammadiyah Palangkaraya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak untuk absen kirim ke WA Ibu. Pelajaran kita sekarang yaitu mengamalkan sholat sunnah. Kita ulang sedikit ya pelajaran yang telah lalu tentang sholat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah, diantaranya sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, dan sholat istisqa. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan sendirian yaitu sholat qobliyah maupun ba'diyah, sholat istikharah, dan sholat tahiyatul masjid. Sekarang kita lanjut pada pembahasan sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah bisa dilakukan maupun dilakukan secara sendirian. Misalnya sholat tarawih boleh dilakukan secara berjamaah di dalam masjid, tetapi boleh dilanjutkan apabila sudah sampai di rumah mau sholat tarawih lagi untuk memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan, maka boleh dikerjakan sama niatnya, cuma hukumnya sunnah muakkad, usolli sunnata tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau sendirian jumlah rakaatnya bisa 8 atau 20 rakaat. Dan sholat berjamaah atau sholat yang dilakukan secara sendirian yaitu sholat witir. Sholat witir artinya sholat yang dilakukan pada bilangan ganjil jumlah rakaatnya seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. Paling banyak 11 rakaat. Misalnya kita sudah sholat witir dilakukan di masjid, maka boleh dilakukan lagi di rumah pada waktu bulan Ramadan misalnya, atau pada waktu sepertiga malam menjelang sebelum subuh. Tata caranya yaitu dengan niat usolli sunnata witri rak'ataini, usolli sunnata witri rak'atan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Kedua, sholat duha, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha atau pada waktu matahari sudah sekitar 1 tombak atau pada waktu jam 7 pagi hingga menjelang zuhur, dilakukan 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunnatal adha rak'ataini lillahi ta'ala. Sekarang lanjut pada sholat tahajud. Sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang dianjurkan, dilakukan pada waktu malam hari atau sepertiga malam, setelah jam 12 malam atau sebelum subuh. Jumlahnya 2 rakaat atau bisa sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Dalilnya pada surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hendaklah kalian sholat tahajudlah sebagai suatu ibadah, sebagai tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
Jadi sangat dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat tahajud supaya Allah mengangkat derajat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sholat tahajud yaitu dilaksanakan sendirian maupun berjamaah 2 rakaat atau 1 kali salam dengan niat usolli sunnata tahajud rakataini lillahi ta'ala. Selanjutnya salat tasbih. Salat tasbih adalah salat yang dilaksanakan dengan memperbanyak tasbih, yaitu bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa dilakukan salat tasbih ini pada malam hari maupun siang hari. Tata caranya yaitu membaca niat usolli sunnata tasbihi rakataini lillahi ta'ala. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan membaca tasbih 15 kali pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua setelah Fatihah membaca tasbih 10 kali. Pada waktu ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, dan duduk antara 2 sujud 10 kali, dan ketika sujud kedua membaca tasbih 10 kali. Jadi yang pada rakaat pertama saja tasbihnya 15 kali. Selanjutnya ruku, sujud, i'tidal 10 kali. Hikmah salat sunnah untuk menambah kesempurnaan salat fardu, memohon dihapuskannya dosa, dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering kita melaksanakan sholat sunnah di dalamnya. Hidup akan terasa nyaman dan tentram, dan akan ditolong oleh Allah apabila ada permasalahan, dan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sebelum kita tutup, kita simpulkan bersama-sama, yaitu sholat sunnah bisa dilakukan dengan berjamaah maupun sendirian. Hikmah sholat sunnah yaitu akan mendapatkan ampunan dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ibu, hendaklah kalian meningkatkan iman dan takwa dan mengamalkan apa yang telah ilmu yang kalian terima dengan bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga apa yang kalian cita-citakan kalian dapat mencapainya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kalau ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.